Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita sudah masuk pada pertemuan kelima. Ya, jadi di mana pada pertemuan kelima ini kita masuk materi yaitu sistem operasi. Yang di mana pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas mengenai komponen-komponen pada komputer itu sendiri, ya, yang saya sudah berikan materinya di sini dan kemudian video perakitan komputernya, ya, karena pada dasarnya ketika kita mau mengenali suatu perangkat komputer itu, ya, kita terlebih dahulu didasari dengan merakit suatu PC atau suatu komputer itu sendiri. Ya, kenapa kita harus merakit? Ya, supaya kita mengetahui lebih jelas bahwasanya inilah yang dimaksud komponen-komponen pada komputer, ya, yang mana yang terdapat hard disknya, yang mana yang dinamakan memorinya, yang mana dinamakan power supply-nya dan sebagainya. Nah, di sini untuk yang pertemuan kemarin saya masih memberikan sebuah video untuk perakitan PC, ya, jika memungkinkan nanti pada saat kita telah melaksanakan perkuliahan secara offline atau luring atau secara tatap muka langsung, ya, kita akan melaksanakan secara praktek, ya, bahwa mengenai cara perakitan PC ini, ya, karena kalau saya juga mau menjelaskan secara virtual seperti ini, ya, saya rasa kalian juga tidak paham pasti karena tidak ada secara fisik yang langsung dilihat, ya, beda kalau memang kita langsung praktekkan secara langsung, dan saya rasa itu mungkin bisa membuat Anda lebih paham dan lebih mengerti. Jadi semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa masuk untuk praktikum komputernya. Nah, kemudian kita masuk pada pertemuan kelima yaitu pengantar atau sistem operasi itu sendiri. Ya, sebentar saya ini upload materinya, saya jelaskan dulu. Nah, di sini jadi pada dasarnya ketika kita sudah melakukan perakitan suatu komputer, ya, perakitan suatu komputer, ya, kemudian yang dibutuhkan selanjutnya yaitu penginstalan sistem operasi. Yang mana yang dikatakan sistem operasi, ya, biasa mungkin kalian mendengar itu yang orang bilang Windows, ya, bahwasanya tolong install ulang dulu komputer saya. Nah, yang mana yang dimaksud install ulang komputernya? Ya, artinya diinstal ulang sistem operasinya. Ya, dari sistem operasi itu itulah aplikasi atau software yang menjembatani antara user dengan perangkat yang ada pada komputer itu sendiri. Jadi sistem operasi itu berupa software, ya, yang menjembatani antara user pengguna kita ini semua dengan perangkat-perangkat yang ada pada komputer itu sendiri. Oke. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola pengguna sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut, ya. Jadi istilahnya lebih rincinya, sistem operasi ini merupakan sebuah jembatan penghubung antara kita sebagai pengguna dengan perangkat yang ada pada komputer itu sendiri, ya, karena tanpa adanya sistem operasi ini kita tidak bisa menggunakan komputer. Jadi walaupun kita sudah merakit PC, merakit sebuah komputer, ya, sudah menyala, tidak itu tidak bisa kita operasikan tanpa adanya sistem operasi. Yang mana dikatakan sistem operasi, ya, ada ya beberapa jenis, salah satunya yang familiar orang gunakan yaitu Windows, ya. Windows sendiri ada beberapa jenis juga yang sampai sekarang sudah sampai pada Windows 10. Nah, jadi ini merupakan tampilan sistem operasi. Kalau ini yang saya screenshot adalah sistem operasi Windows 10, ya. Kalau kalian sudah memiliki komputer atau laptop, nah, bisa dilihat bahwasanya yang tampilan yang di desktop ini, ya, kalau tampilannya seperti ini berarti dia menggunakan Windows versi 10. Nah, kemudian masuk pada fungsi sistem operasi, yaitu antarmuka pengguna. Jadi fungsinya itu dia mengakomodir atau mengelola antarmuka pengguna, kemudian juga dia melakukan manajemen memori, ya,
kemudian juga manajemen file dan manajemen proses serta manajemen I/O atau input output. Nah, jadi sistem operasi semua itu dia yang mengelola ini, baik user interface-nya, file manajemennya, memorinya, perangkat keras, proses manajemennya, I/O-nya, ya, semua itu diatur dengan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu dia merupakan sebuah perangkat lunak yang dimana dia bisa mengatur sebuah perangkat keras, ya. Jadi kita bisa melihat, jadi kalau di sistem operasi Windows itu kita bisa lihat kinerja memori cukup dari sistem operasi saja, ya. Ada aplikasi atau tools yang namanya text manager, itu bisa kita kontrol memori kita di situ. Bisa kita lihat bahwasanya berapa pemakaian memori yang sudah terpakai. Itu bisa kita akses pada sistem operasi yang kita gunakan. Nah, kemudian antarmuka pengguna, fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi. Ya, sistem operasi pada dasarnya menunggu input atau out instruksi dari pengguna dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwasanya sistem operasi itu, ya, ketika kita sudah install, dia juga menunggu perintah apa yang akan diberikan oleh user atau pengguna, ya. Kita ini yang dinamakan user atau pengguna, ya. Apa itu perintah? Ya, contoh kalau misalnya kita menggunakan, ya, kita membuka suatu browser, kita mengetik, menggoyangkan mouse atau kursor. Nah, itu merupakan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, ketika kita memasukkan sebuah perintah, contoh kita mengetik begitu, ya, itu akan sistem operasi mengirim ke sistem komputer, ya, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa digital, ya, atau akan nanti kalian pelajari bahwasanya sistem digital itulah bahasa yang diterjemahkan dari komputer, ya. Bahasa 0101 itu saja yang kemudian dikonversi menjadi sebuah teks yang ditampilkan untuk pengguna. Nah, antarmuka pengguna menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. Nah, model antarmuka, ya, ada dua jenis, yang dimana ada yang berbasis CLI dan ada yang berbasis GUI. CLI yaitu Command Line Interface, ya. Kalau GUI, ya, dia berbasis desktop biasa dibilang. Kalau CLI, ya, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud CLI, ya. Jadi CLI itu jadi ini namanya kalau di Windows, ya, namanya command prompt, ya. Saya pakai Linux, jadi namanya terminal. Ini namanya kalau berbasis CLI. Jadi ada sistem operasi yang berbasis command prompt seperti ini. Jadi semua perintahnya itu kita ketik di sini, ya. Kemudian kita jalankan itu. Kalau kita mau pakai sekarang, ya, sangat tidak stabil karena semua berbasis GUI. Yang mana yang berbasis GUI atau berbasis desktop, ya, seperti ini. Kita bisa mengklik, kita mau masuk di aplikasi apa, kita bisa langsung cari dan kemudian klik. Nah, berbeda kalau berbasis command prompt seperti itu, ya, berbasis command prompt itu kita harus menuliskan skripnya, ya, menuliskan skripnya apa yang akan kita lakukan perintah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada manajemen memori, ya. Di sistem operasi juga kita bisa melakukan manajemen memori, ya, yang dimana kita bisa mengontrol aktivitas-aktivitas memori yang kita gunakan. Jadi contoh, ya, ini ada gambar, ya, ini yang saya maksud tadi, ada test manajernya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian mempunyai PC atau laptop, bisa langsung dilihat di laptopnya, dibuka untuk test manajernya di sini, ya. Jadi silahkan search di Windows, kemudian tulis test manager, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat kontrol prosesornya atau CPU-nya, ada memorinya, ada disknya, ya. Kemudian ada WiFi-nya kalau terhubung ke WiFi. Nah, di sini bisa kita kontrol pemakaian. Jadi kalau pemakaian memori kita
meningkat, ya bisa kita lihat bahwasanya oh aplikasi apa saja yang dijalankan, ya bisa kita kurangi aplikasinya. Jadi kalau ini juga pemakaian CPU-nya kalau masih 19% begini berarti itu masih normal, tapi dia kalau sudah 60-70% ke atas, nah itu bisa saja terjadi lalot, ya biasa kalian mungkin dapat lalot atau lambat di sebuah laptop itu dikarenakan kinerja dari CPU semakin tinggi. Nah itu kalau kinerja semakin tinggi bisa dilihat dari aktivitasnya, ya mungkin bisa saja dia melakukan banyak pembukaan aplikasi, banyak aplikasi yang dia buat, atau kemudian banyak aplikasi yang diinstal. Oke, lanjut. Kemudian ada manajemen file, ya. Manajemen file berkas di sini itu juga bisa dilaksanakan atau dilakukan di sistem operasi. Manajemen file itu berupa bisa kita menyimpan data, bisa kita membuat suatu data, ya, men-share, membuat direktori, membuat file, itu semua bisa kita lakukan di sistem operasi. Nah, ini merupakan Windows Explorer, ya, yang merupakan aplikasi atau tools dari sistem operasi yang berfungsi untuk manajemen filenya, ya. Jadi kalau kalian buka di Windows Explorer ini, ya ini sudah terdapat semua data yang kita miliki, ya. Di sini kita bisa membuat data, menyimpan, menambahkan data, mengupgrade data itu sendiri, ya. Itu merupakan fungsi dari sistem operasi, bisa manajemen file, manajemen data. Nah, kemudian ada manajemen proses, ya, yang dimana kita bisa mengalokasikan, ya, atau artinya memberikan ruang, ya, atau space kepada memori oleh CPU, ya, yang dimana sistem operasi bertanggung jawab membuat dan menghapus pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi. Nah, di sini semua diatur pada task manajernya yang ada di sini tadi. Nah, ini kalau kita mau lihat manajemen memori, ya, di task manager bagian performance. Nah, kalau kita mau melihat proses atau manajemen proses aplikasi yang berjalan, itu bisa kita lihat tab proses di sini. Ya, saya tidak bisa tampilkan di sini karena saya menggunakan sistem operasi Linux, ya. Kalau ini task manager dia adanya di sistem operasi Windows. Jadi bisa saya tampilkan, tapi berbeda sistem operasi, ya, otomatis berbeda untuk tampilannya. Nah, di sini yang tadi saya lanjut. Nah, ini untuk manajemen prosesnya, ya. Ini saya bilang tadi. Jadi kita bisa langsung mengeksekusi atau mengakhiri suatu aplikasi yang berjalan di sini. Jadi kalau misalnya saya pilih ini Google Chrome, ya, kemudian saya end text, itu saya bisa langsung tutup secara paksa tanpa harus kita pilih close di sini. Nah, jadi itulah beberapa fungsi yang dimiliki dari sistem operasi. Kemudian ada juga manajemen input outputnya, ya. Kita bisa atur bahwasanya pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, ya. Contoh CD-ROM dan floppy disknya. Jadi fungsi dari sistem operasi juga dia bisa manajemen suatu input dan outputnya. Jadi contoh misalnya kita mencolok sebuah flash disk, ya, itu akan langsung terbaca bahwasanya yang terbaca adalah flash disk, kemudian dia menampilkan datanya, ya. Itu kalau masuk melalui USB, ya. Kalau flash disk kan melalui USB. Nah, begitupun kalau ada yang masuk melalui CD-ROM, melalui floppy disk, ya, itu semua bisa diatur atau dimanajemen pada input output sistem operasi itu sendiri, ya. Jadi banyak manfaat yang dimiliki dari sistem operasi ini. Nah, di sini manajemen input output. Nah, biasa kalau mungkin kalian dengar istilah driver, ya. Jadi kalau kalian sudah menginstal suatu sistem operasi, ya, biasanya itu kita harus menginstal juga drivernya. Jadi contoh kalau misalnya kalian biasa sudah install ulang sebuah sistem operasi, kemudian mungkin suaranya tidak keluar, ya, atau mousepad-nya tidak berjalan, keyboard-nya tidak berfungsi, atau wifi tidak terdetek, itu bisa saja driver yang belum terinstall. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai orang IT, ya, kita semua tahu mengenai penginstalan sistem operasi, penginstalan driver, ya, kemudian manajemen bagaimana semua
aplikasi itu berjalan. Itu adalah semua tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh seorang IT itu sendiri. Oke. Nah, ini merupakan device manajernya yang merupakan tampilan untuk manajemen input output ya. Jadi di sini ada audionya, ada kameranya, ada keyboardnya, monitornya. Jadi kalau ada yang tanda seru begini ya, berarti ini yang belum terinstall. Silahkan kita install untuk drivernya. Nah, drivernya itu sendiri bisa kita search di Google. Nah, kemudian kita mengenal lagi di sistem operasi itu ada namanya BIOS, yang dimana biasa disingkat atau singkatan dari Basic Input Output System, ya, yang merupakan kode-kode program yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan atau pada saat booting. Nah, yang dimana pada BIOS ini, ya, kita mengatur di situ input output pada sistem, ya. Jadi BIOS itu dia berfungsi untuk memanggil program untuk boot sistem operasi atau bootloadernya. Nah, jadi kalau kita mau menginstal suatu sistem operasi, kita harus melakukan pengaturan dulu pada BIOS, bahwasanya perangkat ini pembaca pertamanya kemana, ya. Jadi kalau kita menginstal lewat USB, berarti kita atur di BIOS pembaca pertamanya adalah di USB. Berbeda kalau kita menginstal lewat CD-ROM, itu pembacaan pertamanya melalui CD-ROM itu sendiri. Oke. Jadi lebih realnya nanti kita akan praktekkan juga ini mengenai penginstalan sistem operasi, ya, karena saya rasa juga kalau saya cuma menjelaskan tanpa kita praktekkan secara langsung, dan kalaupun saya praktekkan di sini tanpa kalian hadir, tanpa kalian lihat, ya saya rasa kalian juga tidak terlalu paham. Jadi nanti itu akan kita rangkaikan mulai dari merakit sampai penginstalannya. Nah, ini merupakan tampilan BIOS, ya. Biasa kalian mungkin kalau ada yang punya laptop, biasa ada yang mendapati tampilan ya layar biru seperti ini, ya. Ini bukan error, ini bukan pertanda laptop kita crash, tapi ini merupakan tampilan BIOS, ya, atau tampilan Basic Input Output System yang ada pada komputer. Nah, di sini kita bisa atur mengenai waktunya, date-nya, ya, pembacaan pertamanya, diagnosa memorinya. Jadi pada dasarnya juga ini BIOS, ya, kita bisa memantau memantau komponen-komponen hardware yang ada pada komputer kita, ya. Jadi dia bisa membaca bahwasanya berapa kapasitas memori yang dimiliki, berapa kapasitas hard disk yang dimiliki, dan sebagainya, ya. Jadi masih banyak fungsi dari BIOS itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis sistem operasi ada DOS yang berbasis DOS, ya. Ini berbasis DOS artinya dia berbasis CLI, ya, dia belum GUI, ya, yang dimana orang dulu itu menggunakan sistem operasi DOS ini, jadi murni semua perintah-perintahnya itu diketik dalam suatu script. Nah, kemudian ada Unix, kemudian ada Microsoft Windows, kemudian ada Apple, macOS, ya, ini yang cukup terkenal juga. Nah, yang terakhir ada Linux, ya, yang seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan sistem operasi Linux. Nah, ini yang berbasis DOS, ya. Jadi mulai tahun 1980-an itu sistem operasi itu berjalan, ya, menggunakan aplikasi DOS, ya. DOS itu, ya, bisa dibilang semua serba manual. Jadi kalau kita mau menggunakan directory, kita harus membuat secara otomatis, ya. Jadi kalau misalnya saya mau buat suatu folder, ya, biasanya kan kalau kita di berbasis GUI kita tinggal klik kanan new folder begitu, ya. Tapi kalau berbasis DOS begini atau berbasis command prompt, kita harus melakukan perintah, ya. Kalau perintahnya buat folder di command prompt atau terminal itu adalah mkdir, ya, mkdir misalnya PTI. Nah, jadi ketika saya lihat ini, nah itu sudah ada PTI ini, ya, folder PTI-nya. Jadi saya buat folder menggunakan terminal, itu sama saja kalau kita langsung menggunakan di berbasis GUI-nya, klik kanan kemudian new folder. Nah, itu menggunakan perintah DOS. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana manajemen sebuah file di DOS itu sendiri, ya.
Nah, ini DOS. Oke. Kalau kalian di Windows ya, itu adalah merupakan command prompt-nya. Ya, kalau saya di Linux ya merupakan namanya terminal. Nah, kemudian ada sistem operasi Unix ya. Jadi Unix ini dia mirip-mirip juga dengan Linux ya, otomatis jauh berbeda dengan Windows ya. Kelebihannya yaitu dapat diadaptasikan dengan mudah ke komputer lain, kemudian dia multi user, multitasking ya. Kemudian hampir semua sistem operasi pada Unix ini gratis ya. Cuma kekurangannya pada tampilannya yang kurang menarik, kemudian membutuhkan memori yang sangat cukup besar ya. Kemudian beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Linux ya. Jadi sebenarnya Unix ini ya ada turunan-turunan juga dari Linux itu sendiri. Nah, ini Microsoft Windows ya. Kemudian orang yang paling sering banyak yang gunakan yaitu Microsoft Windows sendiri ya. Saya rasa juga kalian pasti menggunakan Microsoft Windows pada laptopnya kalian ya. Jadi Microsoft Windows itu sendiri merupakan sistem operasi yang perkembangannya cukup pesat ya. Jadi dulu itu ada yang dinamakan Windows Server, kemudian berkembang menjadi Windows XP, Windows XP menjadi Windows 7, Windows 7 menjadi Windows 8, 8 jadi Windows 10 untuk saat ini sampai Windows 10. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah sistem operasi ini ya tergantung dari kemauannya kalian saja lebih familiar menggunakan kemana. Kalau kalian menggunakan Windows, silakan pakai Windows. Kalau kalian mungkin lebih tertarik menggunakan Linux, ya silakan juga pakai Linux. Nah, ini untuk sistem operasi Apple macOS ya. Ini kalau Apple dia tidak sembarang untuk diinstal sistem operasinya. Beda kalau Microsoft Windows ya, di mana saja kita bisa menginstal sistem operasi di laptop mana saja karena dia lisensinya terbuka kalau untuk Windows. Artinya dia ada lisensi crack ya yang bisa digunakan berapa kali untuk usernya. Berbeda kalau Apple ini atau macOS ya, dia serial numbernya itu berguna untuk satu kali penginstalan. Jadi tidak ada peluang orang untuk bisa membajak atau menginstal banyak sistem operasi Apple. Dan bagusnya ya Apple itu sendiri dia mengkhususkan sistem operasinya khusus untuk perangkat Apple itu sendiri ya. Jadi khusus untuk perangkat Apple yang bisa diinstalkan sistem operasi Apple. Jadi kalau kalian menggunakan komputer merek lain selain Apple atau Mac ya, kemungkinan besar itu tidak bisa kita install macOS ya, karena macOS itu sendiri dikhususkan untuk Apple atau Mac. Nah, kemudian ada Linux ya. Jadi Linux ini sendiri ya cukup familiar ya. Sekarang saya juga masih menggunakan Linux. Kenapa saya menggunakan Linux? Pertama ya, kalau saya dari segi keringanan dan kecepatan akses ya, itu yang saya unggulkan dari Linux. Kemudian dari segi menangani virus ya, kalau bisa dibilang Linux itu biar kita tidak menginstal antivirus, dia tidak akan berdampak pada virus ya. Jadi dia sudah memiliki sendiri sistem antivirus ya yang sangat terbaik yang dimiliki oleh Linux ya. Jadi kalau kalian menggunakan Linux tidak usah khawatir untuk masalah virus ya. Berbeda kalau Windows karena masih menggunakan lisensi atau gratisan ya. Kalau kelebihannya juga Linux ini kita bisa open source ya, semua source-nya terbuka, kita bisa bermanajemen source-nya apa yang akan kita buat ya. Jadi bisa kita remastering atau membuat sebuah sistem operasi yang baru dari Linux. Nah, sekarang kesimpulannya adalah sistem operasi yaitu seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak ya. Jadi sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak ya, karena sistem dalam sistem komputer ya. Karena dikatakan sangat penting karena kita tidak bisa menjalankan sebuah komputer tanpa adanya sistem operasi. Jadi kalau kita sudah merakit sebuah komputer kemudian kita install ya,
kemudian tanpa kita install, setelah kita merakit itu tidak bisa kita jalankan. Harus kita install dulu sistem operasinya, baru bisa kita jalankan perangkat yang ada di komputer melalui sistem operasi itu sendiri. Nah, kemudian fungsi dan tujuan sistem operasi itu mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antar pengguna komputer dan hardware komputer ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk sistem operasi itu ya dia mengontrol dan manajemen semua proses yang berjalan pada komputer. Oke, itulah penjelasan mengenai sistem operasi. Ya, semoga ada ilmu yang bisa kalian tangkap dari pengantar sistem operasi ini. Nah, silahkan untuk tugas selanjutnya, yaitu buat langkah-langkah penginstalan sistem operasi Windows 10 64 bit menggunakan VirtualBox ya. Jadi kalau kalian yang sudah jadi silahkan dicari referensinya di Google, ini langkah-langkah pembuatan penginstalan sistem operasi ya. Jadi kalau kalian sudah dapat ya, silahkan disimak bagaimana langkah-langkahnya, kemudian masukkan di dalam Office atau Word dan dikonvert masuk ke dalam video, bukan video tapi PDF ya. Jadi karena tugasnya dikumpul melalui PDF, jadi silahkan dicari saja, tidak usah dijalankan ya. Tapi kalau ada yang punya laptop dan mau menjalankan secara virtual boleh ya. Tapi kalau yang tidak memiliki laptop tidak apa-apa juga, kalian cari saja langkah-langkahnya di Google, kemudian kalian copy. Tapi saran saya jangan sekedar copy, tapi kalian juga pahami maksudnya ya. Jadi kalian copy langkah-langkahnya, copy bagaimana gambarnya ya, gambarnya bagaimana, kemudian keterangannya dibawa gambar ya. Jadi kalau ada yang mau juga simulasikan atau yang ada mau praktekkan secara langsung di laptopnya tidak masalah. Kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang tidak punya laptop untuk dipraktekkan, tidak masalah, silakan di copy saja materi yang ada dari internet masuk ke tugasnya kalian. Yang penting satu, untuk saran saya, kalian harus tahu apa maksud dari tugasnya ya. Jadi jangan sekedar copy tanpa kalian maksud dari tujuannya. Oke, itu saja penjelasan dari saya ya, semoga bermanfaat dan kalian bisa dapat memahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya atau melalui grup PTI-nya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.